Sa- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Hidayatullah Putra Hadi dengan NIM akhir 078. Di sini saya akan mempresentasikan tentang measurement and metrics dalam manajemen layanan teknologi informasi. Yang pertama, pengukuran dan metrik dalam manajemen layanan TI adalah elemen penting yang digunakan untuk memahami, memantau, dan meningkatkan kinerja layanan teknologi informasi atau TI. Ini membantu organisasi TI untuk mencapai tujuan bisnis, meningkatkan efisiensi, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pengguna. Selanjutnya yaitu fungsi pengukuran dan metrik dalam layanan TI. Yang pertama yaitu untuk menunjukkan bahwa suatu operasi atau layanan telah dilakukan sesuai dengan persyaratan atau spesifikasi. Yang kedua, untuk membuktikan kepada pemangku kepentingan bahwa sudah menerima tugas dan tujuan. Yang ketiga, untuk membandingkan kinerja suatu operasi atau layanan dengan operasi atau layanan lainnya, seperti sebuah tolak ukur. Yang terakhir, yaitu untuk menetapkan garis besar, garis dasar yang mewakili situasi saat ini, dan tujuan selanjutnya menunjukkan variasi di masa depan. Selanjutnya yaitu indikator kinerja utama atau KPI. Indikator kinerja utama atau KPI adalah metrik yang digunakan untuk membantu mengelola layanan TI, proses, rencana, proyek, atau aktivitas lainnya. Indikator kinerja utama digunakan untuk mengukur pencapaian faktor penentu keberhasilan. Banyak metrik yang dapat diukur, namun hanya itu saja yang paling penting didefinisikan sebagai indikator kinerja utama dan digunakan untuk itu secara aktif mengelola dan melaporkan proses layanan atau aktivitas TI. Mereka harus diseleksi untuk memastikan bahwa efisiensi, efektivitas, dan efektivitas biaya semuanya dikelola. Ada 3 tipe matriks. Yang pertama yaitu matriks teknologi. Metrik ini dikaitkan dengan komponen seperti waktu, rata-rata antar kegagalan. Metrik ini biasanya hanya digunakan secara internal untuk memahami kemampuan komponen teknologi tempat suatu layanan tergantung untuk tetap dalam pelayanan. Yang kedua ada metrik proses, yaitu biasanya digunakan untuk mengukur kualitas, kinerja, nilai, dan kepatuhan proses manajemen layanan sebagai suatu cara mengidentifikasi peluang perbaikan. Yang terakhir ada metrik layanan. Ini digunakan untuk mengukur dan melaporkan layanan end-to-end, misalnya seperti persentase ketersediaan layanan web dalam sebulan terakhir. Selanjutnya ada faktor penentu keberhasilan. Faktor penentu keberhasilan atau CSF mengidentifikasi area yang sangat penting untuk keberhasilan perusahaan. Dan dengan demikian, perusahaan cenderung tingkat tinggi dan sedikit jumlahnya. Untuk misalnya keterlibatan bisnis bisa menjadi CSF untuk layanan TI. CSI mungkin memiliki keterlibatan manajemen senior atau komitmen sebagai CSF. Peningkatan kualitas layanan TI bisa menjadi CSF masuk akal untuk manajemen layanan TI. Selanjutnya penggunaan metrik dan KPI untuk meningkatkan kinerja. Menggunakan metrik dan KPI dengan cara yang efektif adalah salah satu kunci keberhasilan dalam meningkatkan kinerja. Hal ini memungkinkan organisasi untuk tetap berfokus pada tujuan bisnis, mengidentifikasi area perbaikan, dan mengukur dampak dari tindakan yang diambil. Selain itu, ini juga memfasilitasi pengambilan keputusan yang didasarkan pada data dan fakta. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan Deming Cycle. Uh, yang pertama, siklus Deming juga dikenal sebagai PDCA atau Plan, Do, Check, Act, atau PDSA, Plan, Do, Study, and Act. Adalah suatu konsep yang digunakan dalam manajemen untuk perbaikan berkelanjutan. Siklus ini ditemukan oleh ahli statistik dan pengendalian mutu oleh Dr. W. Edwards Deming
dan telah menjadi dasar untuk berbagai metode manajemen, termasuk dalam konteks manajemen layanan TI. Siklus Deming atau PDCA adalah pendekatan sistematis yang membantu organisasi untuk mencapai perbaikan dan kelanjutan dalam layanan TI. Selanjutnya yaitu purpose and objective. Tujuan dari PDCA adalah meningkatkan layanan yang berkelanjutan. Hal ini berkaitan dengan layanan yang diberikan oleh organisasi dan juga pada proses yang digunakan untuk memberikan layanan tersebut. Deming cycle dapat digunakan untuk meningkatkan misalnya layanan pemesanan online atau proses manajemen tingkat layanan dalam suatu organisasi. Di dalam Deming cycle ada key activities, terdiri dari 4 key activities. Yang pertama ada plan atau rencana, yang kedua ada do atau lakukan, yang ketiga ada cek atau periksa, dan yang terakhir ada act atau tindakan. Yang pertama atau yaitu plan atau rencana. Tahap pertama dalam siklus Deming adalah perencanaan. Dalam tahap ini aktivitas yang paling penting meliputi identifikasi masalah atau peluang, atau yaitu menentukan area yang perlu diperbaikan atau peluang yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu menentukan tujuan dan saran, yaitu menentukan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu. Yang ketiga yaitu perencanaan tindakan, yaitu merencanakan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan. Ini mencakup mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan, mengembangkan rencana tindakan, dan menetapkan tanggung jawab. Yang kedua ada do atau lakukan. Setelah perencanaan, langkah berikutnya adalah melaksanakan rencana yang telah dibuat. Aktivitas utama di tahap do melibatkan implementasi tindakan, melakukan langkah-langkah yang telah direncanakan dalam tahap sebelumnya, yang mungkin mencakup pengimplementasian perbaikan proses, pelaksanaan perubahan, atau perbaikan sistem yang ada. Yang kedua yaitu mengumpulkan data atau melakukan pengumpulan data yang relevan selama pelaksanaan untuk memungkinkan evaluasi nantinya. Yang terakhir ada dokumentasi, yaitu mencatat tindakan yang diambil dan perubahan yang dilakukan agar dapat dievaluasi. Selanjutnya, cek atau periksa. Setelah melaksanakan tahap cek, melibatkan evaluasi hasil dan perbandingan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Aktivitas utama dalam cek yaitu yang pertama evaluasi data, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data untuk penilai kinerja dan pencapaian tujuan. Yang kedua ada perbandingan dengan tujuan, yaitu membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam plan. Yang ketiga ada identifikasi masalah. Jika hasil tidak sesuai dengan target, maka identifikasi masalah atau hambatan yang mungkin muncul. Yang terakhir yaitu act atau tindakan. Tahap terakhir dari siklus Deming melibatkan tindakan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi dalam tahap cek. Aktivitas utama dalam tahap ini yaitu yang pertama tindakan korektif, yaitu mengidentifikasi perbaikan yang perlu untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi dalam tahap cek. Yang kedua, perbaikan berkelanjutan menerapkan perubahan yang diperlukan dan memastikan bahwa perbaikan tersebut bersifat berkelanjutan. Yang ketiga, ada pembelajaran organisasi, itu menyebarkan pembelajaran yang diperoleh dari siklus ini di seluruh organisasi agar dapat diterapkan pada area lain. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.